وانشق البحار. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat ajma'in. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmi fid darain. Faslun fil istinja. Pasal tentang masalah membersihkan kotoran ketika buang hajah. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu wajib hukumnya, ya. Istinja itu wajib hukumnya ketika ingin membersihkan dari kencing ataupun buang air besar. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjar. Yang afdal adalah dia bersucinya dengan batu. Thumma yutbi'uha bil ma. Kemudian dia ikuti dengan menggunakan air. Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma. Bisa juga dia hanya sekedar menggunakan air tanpa batu. Aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahal. Atau menggunakan 3 batu yang dengannya membersihkan daerah yang ada najisnya. Kita bahas satu persatu. Pertama, al-istinja'u. Apa itu istinja secara fikih? Istinja yang dimaksud di sini adalah izalatu ma 'ala sabilain, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran atau menghilangkan apa yang dia keluar dari 2 jalur. Jalur depan dari zakar, dari kemaluan, ya, atau dari farj wanita, dari kemaluan wanita, atau dari belakang, ya, dari dubur. Minan najasati bil ma, ya, minan najasati bil ma, dari menghilangkannya dari najis. Bil ma'i awil hajar, dengan air ataupun dengan batu, atau dengan keduanya, yang itu yang afdal, ya. Di sini dikatakan hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi kita ketahui semuanya itu, alhamdulillah kaum muslimin sudah paham masalah ini, yaitu kita istinja wajib, ya. Ada nanti namanya istinja, ada namanya istitabah, ada namanya istijmar, ya. Istijmar itu yang menggunakan hajar, menggunakan batu. Kalau istitabah itu umum, ya. Kalau istinja, ya, umum. Istitabah itu bukan hanya sekedar ketika di tempat keluarnya kotoran, tetapi yang lain juga masuk, ya. Ataupun istinja yang sudah kita sebutkan, khusus masalah najis yang ada di daerah depan belakang, ya, tempat keluarnya kotoran manusia. Maka di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi SAW melewati 2 kuburan. Maka Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. 2 orang yang dia dikubur ini sedang diazab, ya. Dan azab kubur itu hak. Azab kubur itu benar, pasti. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk yang dijaga Allah dari azab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak diazab karena sebab dosa besar, ya. Yaitu perkara yang tidak begitu besar, ya, perkara yang mungkin masih bisa kita usahakan untuk kita hindari, sangat mudah. Tetapi mereka diazab gara-gara perkara seperti itu. Amma ahaduhuma, salah satu mereka, fakana yastatir minal bauli. Dia itu yastatir min baulihi, dia tidak istinja, ya. Dia tidak istinja dari ketika buang hajah atau ketika kencing, dia tidak istinja dia. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah, ya. Yang kedua, orangnya yang diazab ini dia tidak yamshi bin namimah, dia datang dengan dosa namimah, dia dosa namimah, yaitu ngadu domba. Dalam riwayat yang lain, fakana ahaduhuma la yastanzihu min baulihi, dia tidak membersihkan dari kencingnya. Ya, intinya bahwasanya yang syahid di sini yang menjadi fokus kita adalah
salah satu dari mereka dia diazab, ya, diazab. Ketika diazab, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya berarti membersihkan dari najis itu hukumnya wajib. Ya, karena apa? Karena meninggalkan yang wajib itu berdosa. Berdosa yastahiqul azab wal iqab. Dia berhak mendapatkan azab dan mendapatkan ancaman. Tetapi kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, maka tidak dia diancam, tidak dia disiksa seperti itu. Maka itu sisi pendalilannya. Hukumnya wajib. Tetapi pembahasan kalau dia, ya ini pembahasan fikih, kalau dia misalkan mau berwudu, dia sudah buang air kecil atau besar, dia mau berwudu, apakah disyaratkan harus dia menghilangkan najisnya dulu dengan air, dia siram dulu baru dia berwudu, atau boleh dia berwudu tanpa dia menghilangkan najis? Maka dalam secara fikih boleh, ya. Maka secara fikih dia boleh berwudu dulu meskipun masih ada najisnya yang masih tersisa belum dibersihkan dengan air, ya, dibolehkan. Tetapi itu tidak afdal, ya. Tapi yang afdal dia membersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak disyaratkan dalam masalah sahnya bersuci atau tahara atau wudu, dia disyaratkan hilang najisnya, tidak disyaratkan. Selagi tidak ada di tempat, selagi najis tersebut tidak berada di bagian anggota wudu, maka sah. Tetapi kalau syarat salat itu baru harus dia suci dari badan, pakaian maupun tempat salat dia. Nah, wal afdalu yang afdal, tetapi ini tidak khusus untuk istinja, ini tidak khusus hanya kencing dan tidak khusus kencing dengan buang air besar, itu tidak. Jadi misalkan ada keluar, ya, ada keluar selainnya, ya, mungkin dia habis tertelan obat, misalkan tertelan kelereng, keluar dalam keadaan rotop, ya, dalam keadaan tidak kering, maka wajib dia ini melakukan istinja, ya, karena sama hukumnya. Wa ghairuha minan najasat al kharijah, begitu juga dari selainnya, dari selain kencing dan buang air besar ini, dari najis-najis yang keluar, ya. Jadi termasuk tadi, meskipun dia berupa kelereng, karena kelereng ketika dia keluar itu dia ada najis, terkena dengan najis yang dalam perut, ya. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjar. Ini pembahasan yang afdal. Pembahasan yang mana yang afdal, dia menggunakan air atau batu. Ya, afdal dia menggunakan keduanya. Dia pakai ahjar dulu, batu dulu. Ya, di sini ahjar yaitu menggunakan 3 batu, ya, 3 batu, atau dia menggunakan satu batu yang dia memiliki 3 sisi minimalnya. Maka dia yang afdal dia menggunakan batu. Tetapi zaman sekarang tidak digunakan yang batu seperti ini. Zaman sekarang bisa menggunakan yang lain yaitu tisu, ya, bisa. Karena apa? Karena selain batu itu bisa digunakan dengan catatan nanti, dengan catatan dia bisa mengangkat kotoran tersebut, ya, bisa mengangkat kotoran tersebut, ya. Nah, misalkan tisu, berbeda dengan plastik tidak bisa, karena pasti dia apa? Dia ada yang tersisa karena sebab plastik itu dia licin, ya, dia licin. Jadi di sini katakan dia menggunakan yang afdal menggunakan batu, kemudian dia ikuti dengan air. Kenapa? Karena batu ini menghilangkan yuzilu al-ain, menghilangkan ain wal athar, menghilangkan ain saja, menghilangkan ain, yaitu bendanya atau zatnya, ya. Itu dihilangkan dengan batu bisa. Maksudnya kalau kita buang air kecil itu kan ada cairannya, ada airnya. Nah, itu bisa dihilangkan dengan batu. Tapi kalau asar itu aromanya, ya, itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Makanya diikuti dengan air, itu yang afdal, ya. Kemudian wa yajuz an yaqtasir al ma, boleh dia gunakan air saja, ya. Dan ini kebanyakan kita lakukan karena itu adalah alat yang paling utama untuk menghilangkan najis. Kemudian kalau dia ingin menggunakan hajar saja, au ala salasati ahjar, atau dia menggunakan 3 batu yang yunqi bihinnal mahal, yang 3 batu tersebut bisa menghilangkan najis, maka dia apa? Dia menggunakan 3 batu itu dibolehkan. Jadi
dalam masalah menggunakan batu ini kalau dia tidak menggunakan air. Meskipun ada air, boleh dia gunakan batu. Tapi kalau dia menggunakan batu, maka ada dua kondisi. Yang pertama, an yakun bisalas ahjar atau salas masahat. Dia menggunakan 3 batu atau 3 sisi. Jadi batunya 1 tapi sisinya 3, ya. Seperti ini. Ini 1, ini 2. Berarti kurang. Ya, dia menggunakan 3 sisi. Misalkan ini. Berarti ada sisi 1, ini sisi 2, sisi 3. Ya. Nah, dia menggunakan 1 batu boleh. Ya. Jadi kalau misalkan walau hasalal inqa biduniha liqauli Salman. Jadi dia disyaratkan menggunakan 3 sisi, ya, atau 3 batu. Ya. Jadi maksudnya ada 3. Kenapa? Karena ada 3 bagian dari, kalau kita di dubur itu ada 3 bagian. Ya, bagian kiri, bagian kanan, bagian tengah. Maka dia harus menggunakan 3. Ya. Maka di situ dikatakan meskipun dia itu bisa hilang atau bersih dengan menggunakan kurang dari 3, maka tetap disyaratkan minimal 3. Ya. Kenapa? Karena hajar ini dia tidak sama seperti air. Ya. Jadi kekuatan untuk menghilangkan najisnya hajar batu itu lebih di bawah air, maka dia harus 3. Berdasarkan riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin. Kami dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istinja menggunakan tangan kanan, ya. Wa an nastanjiya bi aqal min salas ahjar, dan kami dilarang untuk istinja menggunakan kurang dari 3 batu. Ya, maka kurang dari 3 batu tidak bisa meskipun bersih, ya. Karena ini ta'abbudi. Ya, ta'abbudi itu kita tidak tahu kenapa harus 3. Wa an nastanjiya bi raji'in aw 'idham, ya. Dilarang juga menggunakan tulang belulang. Ya, dilarang menggunakan tulang belulang untuk beristinja, riwayat Muslim. Berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyudhhib ma'ahu bisalas ahjar falyadhhab ma'ahu bisalas ahjar. Apabila salah seorang kalian itu ingin buang hajah, maka gunakan 3 batu. Ya. Itu para ulama mengatakan kalau 3 batu itu sudah bisa bersih. Kalau tidak bisa bersih kecuali dengan keempat, maka wajib yang keempat. Ya. Kalau tidak bisa juga, maka wajib yang kelima, dan seterusnya. Dan seterusnya. Adapun witir itu menggunakan bilangan 3 itu sunnah. Ya, maka misalkan dia bisa menggunakan 4. Kalau 3 belum bersih katanya, 4 bisa. Maka disunahkan yang kelima. Ya, maka disunahkan yang kelima. Jadi harus difahami batasan minimal dia dikatakan menggugurkan dari hizalatun najasa, menghilangkan najis itu adalah 3, dengan catatan membersihkan najis. Kalau misalkan kurang, maka wajib yang keempat, sunnah yang kelima. Yang kelima sunnahnya karena witir. Ya, Nabi SAW itu menyukai, atau Allah Subhanahu Wa Taala menyukai sesuatu yang witir, sesuatu yang ganjil. Ya. Fa idza arada al-ikhtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau dia itu mau menggunakan salah satu saja, maka yang afdal itu adalah menggunakan air, karena air tadi menghilangkan keduanya, yaitu benda dan pengaruhnya atau asarnya. Ya, baunya itu hilang juga dengan air. Berbeda dengan batu. Tapi kalau dia misalnya menggunakan batu, atau menggunakan tisu zaman kita sekarang, jadi bukan khusus batu ya, tisu juga bisa. Jadi sesuatu yang dia itu qali', yaitu mengangkat. Kemudian ghair amlas, dia tidak licin. Ya. Berbeda dengan menggunakan plastik atau menggunakan kaca. Ya, tidak ada yang menggunakan kaca. Tetapi apa itu dibahas fuqaha. Tetapi kita katakan bahwasanya kalau dia menggunakan tisu boleh. Ya, meskipun ada, kalau tisu itu kan pasti masih ada bau yang tidak sedap, pasti. Nah, itu tidak pengaruh. Yang paling penting itu adalah hilang apa? Yang hilang adalah bendanya atau najisnya hilang sudah. Tidak ada lagi nampak berupa air kencing atau berupa kotoran. Ya, meskipun masih ada sisa aromanya. Ya. Atau sebaliknya, kita misalkan dia itu dia siram dengan molto misalkan, ya, kemaluannya dengan molto, hilang bekas air kencingnya, harum molto, tetapi belum disiram dengan air,
belum menggunakan tisu atau batu, ya, maka kita katakan tidak bermanfaat molto tadi, meskipun dia menggunakan molto banyak, 1 liter pun tidak pengaruh. Karena apa? Karena yang jadi patokan adalah hilangnya benda najisnya, ya, bukan aromanya yang hilang. Keadaan yang kedua, inqaul mahal bihaitsu la yabqa illa athar la yaziluhu illa al-ma. Keadaan yang kedua menggunakan batu itu dia sudah menggunakan batu, tetapi apa? Tetapi sudah bersih semuanya, tinggal asar, tinggal aroma saja, ya, aroma kencing atau aroma buang air besarnya. Ya, maka apa? Maka kalau dia tidak bisa hilang, la yuziluhu illal ma walau lam yahsul illa bi aktsar minas salas wajabat ziyada 'alaiha. Jadi dia menjelaskan keadaan yang kedua ini, kalau dia tidak bisa bersih dengan menggunakan 3, maka wajib tambahan, wajib tambah lagi yang keempat, ya. Sama menggunakan air, misalkan dia itu menyiram, tidak hilang kecuali ditambah siraman kedua, maka wajib siraman kedua, disunahkan siraman ketiga, dan seterusnya. Berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya istajmara ahadukum falyutir. Kalau salah seorang dari kalian itu istijmar, yaitu dia menggunakan batu, maka dia witir, yaitu ganjil, yaitu minimalnya 3, seperti yang kita jelaskan. Wajtanib istiqbal qiblah, dan dia itu hindari dari menghadap kiblat, ya. Hindari dari menghadap kiblat. Wastidbaruha, ya, istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat juga tidak dibolehkan, ya, itu pada sahra. Dia katakan di sini fis sahra, yaitu pada tempat yang tidak ada bangunannya, ya, tempat yang tidak ada bangunannya. Ini tentang adab, ini terkaitan dengan adab, ya. Jadi khulasahnya dalam masalah ini, keadaan yang pertama istiqbaluha wastidbaruha fil makan al-mu'ad liqada'il hajah. Keadaan yang pertama, kesimpulan dalam masalah ini, keadaan yang pertama itu dia menghadap dan membelakangi kiblat pada tempat yang memang digunakan untuk qada'ul hajah, ya, seperti WC sekarang yang ada, WC umum atau WC di rumah-rumah. Maka ini tidak haram hukumnya, tidak juga makruh. Ya, perhatikan, tidak haram, tidak makruh. Karena tadi pembahasannya apa? Dia dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu fis sahara, pada posisi dia di padang pasir. Ya, padang pasir maksudnya bukan padang pasirnya, tetapi tempat terbuka, tidak ada tidak ada bangunannya. Ya, bukan di dalam bangunan. Jadi kesimpulannya ada 3 keadaan ini. Yang pertama berarti tadi dia menghadap atau membelakangi kiblat di tempat yang memang digunakan untuk qadaul hajah, maka ini tidak makruh, tidak juga haram, tetapi dia khilaful afdal. Yang afdal dia menghadap ke lain, ya, menghadap ke lain, selagi tidak masyaqqah, selagi tidak memberatkan. Jadi yang dimaksud menghadap atau membelakangi kiblat itu, ya, kalau kita buang air kecil berarti zakar itu kemaluan atau tempat keluarnya najis, itu yang menghadap, itu yang dilarang, ya. Tetapi kalau badan tidak. Jadi contohnya ini kisah, ini ada kisah di masjid ada seorang syekh ini mengajarkan kepada murid-muridnya tentang masalah adab dalam buang hajah, buang air besar, buang air kecil, bahwasanya tidak boleh, dilarang Nabi SAW kita itu menghadap ke kiblat atau membelakanginya, ya. Kemudian apa? Diajarkan bahwasanya yang dilarang itu adalah kemaluan kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Maka disebutkan di situ kalau wajah kita, badan kita menghadap dibolehkan, ya. Maka suatu ketika ada salah satu jamaah yang dia naik ke loteng masjid, dia melihat ke kebun sebelah masjid, bahwasanya itu murid senior para syekh ini yang mengajarkan fikih di masjid. Ya, ketika itu dikatakan bahwasanya
dia melihat murid-muridnya tersebut buang air kecil di kebun menghadap kiblat. Bilangnya, "Allah, kok bisa seperti ini, tidak punya adab." Saya laporkan ke Syekh. Sehingga dilaporkan ke Syekh. "Syekh, saya lihat muridnya antum itu kayak apa? Dia sudah penuntut ilmu. Dia sudah belajar. Dia menghadap kiblat ketika kencing. Saya lihat. Masa seperti itu?" Iya, panggil mereka. Panggil. Dipanggil murid-murid Syekh ini. Ketika dipanggil, maka ditanyakanlah hal, "Benar tidak kamu, kata si fulan, kalian itu kencing menghadap kiblat? Bukankah Nabi SAW melarang? Bukankah sudah kita ajarkan? Bukankah sudah kita beritahu hukumnya?" "Ya Syekh, sebentar, jangan dulu gegabah, pelan-pelan. Kami betul ketika kami buang air itu kami menghadap kiblat. Tetapi kami menghadap kiblat hanya badan kami saja," katanya. Ya, karena apa? Karena kami ketika buang air itu kami arahkan ke lain, ya. Kami arahkan ke lain, arahkan kiri atau ke kanan, ya. Nah, maka apa? Maka Syekh bilang, ya hukum fikih boleh katanya kalau seperti itu. Ya, maka apa? Maka yang menjadi syahid kita di sini adalah menjadi fokus kita bahwasanya seseorang yang dia ketika faham hukum, dia ketika mengetahui hukum, dia akan bermanfaat. Ya, ilmunya tersebut dia bisa fahami yang mana yang dia dibolehkan, yang mana yang tidak dibolehkan, ya. Maka apa? Maka selagi itu ada aturan fikihnya, maka kita katakan kalau dibolehkan, kita tidak bisa mengatakan tidak boleh. Kalau tidak boleh, kita tidak bisa mengatakan ini boleh. Begitu. Kemudian keadaan yang kedua, istiqbaluha wastidbaruha fil bunyan aw fis sahra idza kana bainahu wa bainal qiblah satir yastur biduni qadil hajah badan qadil hajah walau kan satir yablugh thulutsai zira'. Atau keadaan kedua ini dia menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi misalkan kiblat ya ke arah sana, kiblat sekarang, ya, atau ke depan misalkan kiblat. Dia menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Pada posisi dia di dalam bunyan, di dalam bangunan, ya. Kalau yang pertama tadi di dalam tempat yang bangunan yang memang khusus untuk buang air. Ya, qada hajat atau buang air kecil. Kalau ini enggak, dia di dalam bangunan yang bukan khusus, ya, atau dia di sahra, padang pasir yang bukan bangunan, ya. Ini antara dia dan kiblat ada satir, penutup, ada penutup, ya, penutupnya berupa tembok, kayu atau kain, ya, pokoknya ada penutup, ya. Jadi kiblat, ya, dia ada satir penutup, ya, ada hijab misalkan, ada hijab atau dari tembok atau dari apapun itu yang dia menutup badan orang yang qada hajah. Kalau kan satir yablugh thulutsai zira', meskipun satirnya itu hanya cuman 2/3 zira'. 2/3 zira' itu satu hasta. Satu hasta ini ambil 2/3-nya, ya. 2/3-nya sekitar berarti 45 cm. Meskipun hanya setinggi itu, maka dalam kondisi seperti ini yunda bujtinab istiqbal qiblah, disunnahkan dia itu menghindari menghadap atau membelakangi kiblat, disunnahkan. Wajib atau tidak? Tidak, ya, paham. Jadi disebutkan di matan tadi, ya, dia menghindari kiblat, membelakangi atau menghadap kiblat, ya, dia hindari itu ketika dia di sahra, ketika dia di padang pasir. Nah, itu kondisinya ada dua. Kalau dia itu ada satir, ada penutup antara dia dengan kiblat berupa kain atau apapun itu yang dia 2/3 atau sekitar 45 cm tingginya, tidak kurang dari itu, maka dia tidak haram menghadap kiblat, tapi makruh dia, dan disunahkan dia mengarah ke lain selain menghadap kiblat atau selain membelakangi kiblat. Yang ketiga, as-salisah, yang ketiga, istiqbaluha wastidbaruha fis sahra wal bunyan in lam yakun bainahu wa bainal qiblah satir. Ya. Yang pertama itu, yang ketiga itu dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada posisi dia di bunyan, ada bangunan yang bukan khusus untuk qada hajah, atau dia di sahra. Apa itu sahra? Itu padang pasir, ya, atau di hutan, sama itu. Kalau dia tidak ada satir, ya, dia langsung plong kiblat di hadapannya dia,
atau dia ada satirnya, ada penutupnya, tetapi kurang dari 2/3 hasta, ya, kurang dari 2/3, sekitar kurang dari 45 cm tadi, ya, atau dia sampai 2/3 hasta atau bahkan lebih tinggi, tetapi jarak antara dia dengan satirnya itu jauh jaraknya, ya, jauh jaraknya, maka ya, wa fi hadhil halah yajibu ijtinab, pada kondisi seperti ini maka wajib dia itu menghadap selain kiblat, dan wajib dia menghindari dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya. Ini khulasa dalam masalah ini, ya. Dan sampai di sini kita berarti sudah selesai pembahasan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.